Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, nama saya Lenggo Geni, mahasiswi Magister Manajemen Pasca Sarjana Unri. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai ukuran kebenaran dan agama sebagai teori kebenaran, yang merupakan satu tugas mata kuliah filsafat ilmu oleh dosen kami, Profesor Dr. Hasnah Faizah ARM. Teman-teman semua, sebelum saya melanjutkan presentasi, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dosen kita di Hasnah Faizah AR. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam ukuran kebenaran, yaitu mengenai kegiatan berpikir dan sifat dan watak pengetahuan. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Sesuatu yang benar menurut seseorang belum tentu benar menurut orang lain. Benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Sehingga dapat didefinisikan bahwa kegiatan berpikir merupakan suatu usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar ataupun kriteria kebenaran. Sifat dan watak pengetahuan itu pada intinya berbeda-beda. Pengetahuan yang satu tidak sama kriteria kebenarannya dengan pengetahuan lainnya. Contohnya, pengetahuan fisika tidak sama dengan pengetahuan matematika. Dan dalam setiap pengetahuan tersebut juga memiliki jenis-jenis dan kriteria yang berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Yang berikutnya adalah tujuan dari pengetahuan. Secara umum orang merasa bahwa tujuan dari pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Dalam pencapaian kebenaran tersebut, maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang memicu tumbuh kembangnya epistemologis. Dalam telaah epistemologis, maka adanya satu kesimpulan bahwa dalam mencapai kebenaran ada 3 jenis kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran epistemologis, yang kedua adalah kebenaran ontologis, dan yang ketiga adalah kebenaran semantis. Berikutnya adalah 3 jenis kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran epistemologis yang menyangkut pada pengetahuan manusia. Yang kedua adalah kebenaran ontologis yang berhubungan dengan sesuatu yang ada atau ditiadakan. Lalu yang ketiga adalah kebenaran semantis, yaitu yang berhubungan dengan tutur, kata, dan bahasa. Berikutnya adalah beberapa teori mengenai kebenaran epistemologis. Yang pertama adalah teori korespondensi. Dalam teori korespondensi ini, suatu pernyataan dinyatakan benar apabila sesuai dengan fakta, yaitu selaras dengan sesuatu yang ada atau dengan kondisi yang ada. Berikutnya adalah teori koherensi kebenaran. Dalam teori ini, sesuatu pernyataan itu dianggap benar apabila tahan uji. Contohnya, satu teori lama itu akan diuji ketahanannya dengan membandingkan teori lama tersebut dengan teori-teori atau data-data yang baru. Apabila teori lama ini tidak sesuai dengan data-data dan teori yang baru, maka dengan sendirinya teori yang lama ini akan gugur. Namun sebaliknya, apabila teori yang lama ini ketika dibandingkan dengan teori dan data yang baru ternyata sama dan benar adanya, maka teori yang baru ini akan menguatkan teori yang lama. Berikutnya adalah teori pragmatisme tentang kebenaran. Dalam teori ini, satu dalil, teori, ataupun pernyataan akan dikatakan benar bergantung pada asas manfaat. Sesuatu akan benar apabila mendatangkan manfaat, dan sesuatu tersebut akan dinyatakan salah apabila tidak mendatangkan manfaat. Kebenaran merupakan nilai utama bagi manusia. Apabila manusia merasa satu pernyataan ataupun satu nilai itu memiliki kebenaran yang tinggi, maka asasinya akan mendorongnya untuk melaksanakan hal tersebut. Berikutnya adalah tingkat kebenaran berdasarkan potensi subjek. Ada 4 tingkat kebenaran. Yang pertama adalah tingkat kebenaran indera, yang mana indera manusia merupakan tolak ukur kebenaran. Yang kedua adalah tingkat ilmiah, di mana kebenaran itu diukur dari pengalaman-pengalaman dan juga rasio. Yang ketiga adalah tingkat filosofis, di mana kebenaran-kebenaran yang terjadi pada 2 tingkat sebelumnya tadi, maka diolah kebenaran tersebut sehingga kebenaran tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, yang paling tinggi adalah tingkat religius, yang mana pada tingkat ini kebenarannya bersifat mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Terakhir adalah agama sebagai teori kebenaran. Dalam hal ini, sesuatu itu benar apabila terdapat di dalam kitab suci ataupun wahyu sebagai penentu yang mutlak.
Sehingga manusia sebagai pencari kebenaran, mencari kebenaran terhadap permasalahan-permasalahan yang dia hadapi di dalam kitab suci. Dan ini bersifat mutlak. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.